Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 1 kelas 1 ST2. Anggota kelompok kami terdiri dari Dimas Ferdiansyah, Hana Wiyanti, Renandika Salsabila, Rika Dora, Rizka Amalia, dan Winda Rawiyanti. Dan perkenalkan ketua tim kami, Rifki Muzaki. Setelah melakukan diskusi, kami akan mempresentasikan hasil pembahasan kami pada video kali ini. Materi yang akan kami presentasikan adalah perbandingan profil National Statistic Office India dan Indonesia. Yang pertama, ditinjau dari nama badan dan alamat website. Badan Statistik di India dikenal dengan Ministry of Statistics and Program Implementation atau MOSPI, dengan alamat website www.mospi.gov.in. Sedangkan di Indonesia dikenal dengan Badan Pusat Statistik atau BPS, dengan alamat website www.bps.go.id. Aspek yang kedua yaitu ditinjau dari posisi dalam pemerintahan. MOSPI memegang posisi sebagai kementerian di pemerintahan India, sedangkan BPS memegang posisi sebagai lembaga pemerintahan dan kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Yang ketiga, ditinjau dari struktur organisasi. Struktur organisasi MOSPI dipimpin oleh sekretaris dengan membawahi Badan Statistik yang terdiri dari yang pertama NSS, bertanggung jawab untuk melakukan survei skala besar dan terdiri dari 4 divisi. Yang kedua, CSO, yang terdiri dari divisi National Accounts, Social Statistic, Economic Statistic, and Price Statistic. Yang ketiga, Direktur Jenderal CNA yang memiliki 5 divisi, dan badan yang keempat, Special Secretary and Financial Advisor yang membawahi divisi Finance Wing yang dipimpin oleh sekretaris tambahan dan penasihat keuangan. Sedangkan struktur organisasi di BPS terdiri dari yang pertama Kepala BPS, Sekretariat Utama, Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik, Deputi Bidang Statistik Sosial, Deputi Bidang Statistik Produksi, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik, Inspektorat Utama, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, dan instansi vertikal. Selanjutnya perbandingan yang keempat yaitu ditinjau dari program kerja multitahunan atau tahunan. Program kerja MOSPI. Yang pertama adalah merilis publikasi statistik baik untuk sensus dan survei. Program kerja kedua, pembentukan data warehouse di computer center dan penyusunan laporan Millennium Development Goals. Program kerja ketiga, pelaksanaan sensus ekonomi dan memberikan pelatihan kepada pegawai statistik di negara tersebut. Sedangkan Badan Pusat Statistik memiliki program kerja yang pertama, sensus penduduk yang dilakukan setiap 10 tahun atau tahun yang berakhiran angka 0. Program kerja kedua, sensus pertanian dilakukan pada tahun-tahun yang berakhir dengan angka 3. Program kerja ketiga, sensus ekonomi dilakukan pada tahun-tahun yang berakhir dengan angka 6. Dan program kerja keempat, BPS melakukan survei statistik setiap tahun seperti Susenas, Supas, dan Sakernas. Yang kelima, ditinjau dari dasar hukum yang digunakan. Dasar hukum yang digunakan oleh MOSPI diantaranya The Collection of Statistics Amendment Act 2017, Collection of Statistics Rule 2011, Handbook on Collection of Statistics Act 2008, EC Act 1959, dan kumpulan Undang-Undang Statistik 1953 dan Undang-Undang Sensus 1948. Sedangkan dasar hukum yang digunakan oleh BPS diantaranya UU nomor 16 tahun 1997, PP nomor 51 tahun 1999, Keputusan Kepala BPS nomor 5 tahun 2000, dan Keputusan Kepala BPS nomor 6 dan 7 tahun 2000. Selanjutnya perbandingan yang keenam ditinjau dari visi masing-masing National Statistic Office. Visi Badan Pusat Statistik adalah menjadi penyedia data statistik berkualitas untuk Indonesia maju. Sedangkan visi MOSPI, strengthen India's national statistical system to provide real-time inputs for policy and stronger dissemination practice for public. Perbedaan selanjutnya dapat kita lihat dari segi tugas utama masing-masing NSO. MOSPI memiliki tugas sebagai badan pemersatu sistem statistik, menyusun neraca publikasi pendapatan nasional tahunan, melaksanakan sensus ekonomi serta survei lanjutannya, menyusun rilis indeks produksi industri setiap bulannya. Selain itu juga menetapkan norma dan standar di bidang statistik, melakukan survei sosial ekonomi berskala nasional, memberikan bantuan kepada organisasi dan lembaga lainnya, diseminasi informasi statistik dengan berbagai publikasi. Sedangkan di Indonesia, membantu kegiatan statistik di kementerian dan lembaga lainnya,
mengembangkan suatu standar teknik dan metodologi statistik, menjalin kerjasama dengan institusi lainnya, serta menyediakan kebutuhan data pemerintah dan masyarakat. Perbedaan selanjutnya, kita lihat dari Badan Penasehat Statistik masing-masing negara. Di MOSPI, ada yang namanya Badan Pengurus NSO, di bidang neraca ada yang namanya Komite Penasehat Statistik Akun Nasional, di bidang industri ada Komite Tetap Statistik Industri, di bidang indeks harga dan biaya hidup ada Komite Penasehat Teknis Statistik Harga dan Biaya Hidup. Sedangkan di Indonesia ada yang namanya Forum Masyarakat Statistik yang bersifat non-struktural dan independen, yang anggotanya terdiri atas unsur pemerintah, pakar, praktisi, dan tokoh masyarakat. Selanjutnya, kita akan lihat sejarah pembentukan dari masing-masing NSO. Perbedaan selanjutnya dapat kita lihat dari segi pengumpulan data masing-masing NSO. Di MOSPI, dilaksanakan sensus penduduk setiap 10 tahun sekali, sensus ekonomi setiap 7 tahun sekali, dan sensus pertanian setiap 5 tahun sekali. Selain itu juga ada sensus peternakan, survei pekerjaan dan pengangguran, survei industri, survei pengeluaran konsumen, survei angkatan kerja, dan juga data administratif lainnya. Sedangkan di Indonesia, ada sensus penduduk. Selain itu juga ada survei penduduk seperti Susenas dan Sakernas. Selain itu juga ada registrasi penduduk. Perbedaan selanjutnya ditinjau dari kerahasiaan data masing-masing NSO. Di MOSPI ada yang namanya pseudo ID, semacam pengkodean pada data agar data tidak mudah bocor. Sedangkan di Indonesia, kerahasiaan data diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 dan tentunya juga dengan treatment khusus pada praktiknya. Perbedaan yang terakhir dapat ditinjau dari cara diseminasi data masing-masing NSO. Di MOSPI, ada kalender rilis yang dapat langsung diakses di web MOSPI dan publikasinya menggunakan bahasa Inggris dan Hindi. Selain melalui web, publikasinya juga bisa melalui media kertas dan CD-ROM. Selain itu juga ada mikrodata untuk kebutuhan penelitian. Sedangkan di Indonesia, publikasinya melalui media digital dan cetak. Tersedia juga mikrodata, infografis, tabel statis, dan tabel dinamis. Lalu juga ada berita resmi statistik. Dan pastinya publikasinya menggunakan bahasa Inggris dan juga Indonesia. Nah, itulah yang dapat kami share ke teman-teman semua. Semoga dengan video ini, teman-teman dapat lebih mengetahui perbedaan antara MOSPI India dan juga BPS-nya kita. Terima kasih.